Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Putri Lestari dari HKIA 5 NIM 18-02016-029 akan sedikit memaparkan atau menjelaskan mengenai sejarah berdirinya lembaga fatwa yang ada di Indonesia. Ada MUI, ada Lajnah Basul Masail dari NU, dan ada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sekaligus seperti apa metode yang digunakan ketiga lembaga ini dalam menetapkan fatwa. Untuk sejarah yang pertama mengenai sejarah MUI sendiri. Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Juli 1975 yang didahului dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama. Berdirinya MUI ini ditandai dengan bentuk piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia daerah tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dinas rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri, serta 13 orang ulama undangan perorangan. MUI ini berdiri setelah 30 tahun Indonesia merdeka. Ketika itu Indonesia sedang fase kebangkitan, di mana saat itu bangsa Indonesia sibuk dengan politik kelompok masing-masing sehingga tidak memperdulikan masalah rohani yang ada pada masyarakat. Keberagaman dan kemajuan umat Islam dalam keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran politik sering membuat lemah dan dapat dijadikan pertentangan di antara umat Islam Indonesia. Sebagai suatu lembaga, MUI ini mempunyai fungsi dan tujuan. Sesuai dengan ADART MUI pada bab 3 pasal 13, tujuan MUI adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis serta efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat Islam dalam menjalankan ibadah, menuntun umat Islam dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur, rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fungsi dari MUI adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, sukma, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat Islam dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif. 2. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, sukma, dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah. 3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan serta konsultasi antar umat beragama. Yang keempat, sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Kemudian, Lajnah Basul Masail. Konsep Basul Masail sendiri diyakini telah ada sebelum NU sendiri itu dibentuk. Tradisi ini seperti yang ada di Tanah Suci yang disebut dengan tradisi Holaqoh. Banyak santri Indonesia yang belajar di Arab setelah pulang ke Indonesia mengembangkan ajaran agama dengan mendirikan pesantren-pesantren dengan mengadopsi konsep Holaqoh ini. Kemudian konsep Holaqoh juga diadopsi menjadi konsep Basul Masail. Pada awalnya, Basul Masail yang ada di NU tidak dilembagakan layaknya sebuah organisasi yang mempunyai struktur organisasi. Namun, untuk menjadikan Basul Masail menjadi wadah yang lebih dinamis, maka pada Muktamar ke-18 di Yogyakarta tahun 1989, komisi yang membidangi Basul Masail merekomendasikan kepada PBNU untuk mendirikan Lajnah Basul Masail Diniyah atau lembaga pengkajian masalah-masalah agama.
sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh halakoh yang diadakan di pesantren Manbaul Ma'arif Denayar Jombang pada tanggal 26 sampai 28 Januari 1990. Tugas-tugas Basul Masail tertuang dalam ART NU dari satu periode kepengurusan ke periode berikutnya. Kemudian dari segi historis maupun operasionalitas, Basul Masail NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis, dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan yang dibahas selalu mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan hukum yang ada di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri, baik yang sepuh atau yang lebih tua maupun yang lebih muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang dipilih. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam forum Basul Masail tidak ada dominasi mazhab yang selalu sepakat dalam khilaf. Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah berdiri atas keputusan pada Kongres ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927. Dilatar belakangi oleh berkembangnya organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Semakin banyak anggotanya terkadang menimbulkan perselisihan mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fikih. Nah, untuk mengantisipasi meluasnya persoalan tersebut, maka dibuatlah wadah yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Pada tahap awal, Majelis Tarjih Muhammadiyah ini hanyalah sekedar memilih pendapat yang paling kuat, tidak menggali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi seiring berkembangnya zaman, mengalami pergeseran dari yang terikat dengan pemikiran ulama klasik kepada penggalian langsung di Al-Quran dan Sunnah. Dalam perjalanannya juga, Majelis Tarjih pernah mengalami perubahan nama, yaitu pada tahun 1995 berubah namanya menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam atau Tajdid. Penambahan nama secara tidak langsung memberikan ruang yang lebih besar kepada lembaga ini untuk melakukan pengkajian tentang Islam, tidak hanya berkutat kepada persoalan fikih, akan tetapi pada persoalan di luar fikih. Namun, menurut Riyal Ka'bah justru menilai sebaliknya. Penambahan ini menunjukkan penyempitan bidang tarjih yang tadinya mengkhususkan diri dalam bidang hukum Islam. Adapun tugas-tugas Majelis Tarjih sebagaimana tertulis dalam Qaidah Majelis Tarjih 1961 dan diperbaharui lewat keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 8/I.A/8.C/2000 bab 2 pasal 4 adalah mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat. 2. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjelaskan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah. 3. Mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam. 4. Membantu pimpinan persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama. Dan yang kelima, mengarahkan perbedaan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat. Kemudian ada metode fatwa yang ditetapkan oleh MUI, LBM, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama mengenai metode yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa.
ada 3 metode, yaitu metode qat'i, metode qauli, dan metode manhaji. Metode qat'i yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan persoalan yang memang persoalan itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun apabila pada Al-Quran dan Sunnah tidak ditemukan untuk jawabannya, maka beralih ke metode qauli dengan menukil pendapat-pendapat dari imam mazhab dan para pengikutnya yang tercantum dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab yang mu'tabar. Nah, apabila di sini sudah ditemukan jawabannya, maka itulah jawabannya. Selanjutnya yang terakhir ada metode manhaji, yaitu ketika tidak menemukan jawaban atas permasalahan pada metode qat'i dan qauli. Nah, metode manhaji ini proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok al-qawaid usuliyah yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Nah, pendekatan manhaji ini dilakukan dengan 3 metode, yaitu mempertemukan pendapat yang berbeda, kemudian memilih pendapat yang paling kuat, dan yang terakhir menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fikih dan istinbati. Kemudian dari Lajnah Bahsul Masail punya 3 pendekatan atau 3 metode ketika akan menyelesaikan masalah, menjawab persoalan, atau memunculkan fatwa. Yang pertama metode qauli. Metode qauli ini sudah dibahas ketika fatwa MUI, membahas fatwa MUI. Namun bedanya, jika fatwa MUI tidak hanya menukil pendapat dari 4 imam mazhab, tapi di luar 4 imam mazhab itu kadang juga diambil pendapatnya, seperti dari pendapat Imamiyah, mazhab Imamiyah, dan mazhab Zahiriyah. Sedangkan NU difokuskan pada kajian 4 imam mazhab. Jika memang ada jawabannya, maka itulah jawaban dari persoalan. Namun ketika tidak ditemukan, maka beralih ke metode selanjutnya, yaitu metode ilhaqi. Metode ilhaqi ini mirip dengan qiyas, cuma qiyas ini disandarkan pada Al-Quran dan hadis langsung, sedangkan metode ilhaqi ini disandarkan pada pendapat imam mazhab ataupun pengikutnya yang tercantum dalam kitab-kitab mu'tabar, yaitu dengan menyamakan atau menganalogikan kasus serupa yang terjadi di masa kini dengan kasus yang pernah terjadi di masa lalu yang dijelaskan melalui kitab mu'tabar itu. Kemudian ada metode manhaji ketika pada metode qauli dan ilhaqi tidak ditemukan jawaban, memakailah metode manhaji ini, yaitu mengikuti jalan pikiran atau kaidah-kaidah yang disusun oleh imam mazhab ketika akan menyelesaikan persoalan, yaitu mula-mula pada Al-Quran, kemudian jika tidak ada di Al-Quran beralih ke hadis, jika tidak ada di hadis melalui proses selanjutnya sampai pada kaidah fikih. Kemudian pada Majelis Tarjih Muhammadiyah punya 3 metode atau pendekatan. Yang pertama metode bayani, yang kedua metode qiyasi, yang ketiga metode istislahi. Metode bayani ini dimaksudkan menafsirkan ayat yang nazami dengan ayat yang lainnya. Pada kajian tafsir, ini juga bisa disebut tafsir bil maksur atau menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Jika pada metode bayani tidak menemukan hasil, beralihlah ke metode qiyasi, yaitu menganalogikan atau menyamakan suatu persoalan yang belum ada hukumnya kepada suatu persoalan yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan ilah. Yang terakhir ada metode istislahi ketika tidak menemukan hasil pada metode bayani dan metode qiyasi. Istislah ini dimaksudkan bertumpu pada konsep maslahah sebagai nafas dalam pensyariatan hukum apapun di dalam Islam. Seperti yang dijelaskan tadi,
ini itu dilaksanakan untuk suatu perkara yang sama sekali tidak ada nas baik qot'i maupun dzanni yang membahasnya. Namun di dalamnya ada ruh kemaslahatan untuk manusia. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat ketidakcocokan atau ketidaktepatan dalam penjelasan. Saya mohon maaf. Dan juga mengenai video ini, saya juga mohon maaf atas keterbatasan dalam membuat video ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.